Di tengah meningkatnya ketegangan global mulai dari konflik membara di Timur Tengah hingga pergeseran politik di Amerika Serikat, perang Ukraina tetap menjadi laboratorium terbuka bagi transformasi militer abad ke-21. Salah satu perubahan paling mencolok dan dramatis dari konflik ini adalah evolusi pesat penggunaan drone oleh Ukraina. Dari improvisasi awal dengan drone sipil pada tahun 2022, kini Kiev memimpin salah satu program drone paling inovatif dan agresif di dunia. Selama lebih dari 2 tahun, perang drone bukan hanya menjadi taktik, melainkan juga strategi utama bagi Ukraina. Drone kini menjadi tulang punggung operasi tempur, mulai dari pengintaian garis depan hingga misi penghancuran jauh di dalam wilayah Rusia. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan kemampuan adaptif militer Ukraina, tetapi juga menandai pergeseran global dalam cara perang dimenangkan. Saat Rusia meluncurkan invasinya pada Februari 2022, Ukraina tidak memiliki kekuatan udara yang cukup untuk menandingi dominasi udara Kremlin. Namun, negara ini segera menemukan celah dalam sistem pertahanan Rusia, drone. Pada awalnya, Ukraina mengandalkan Bayraktar TB2 buatan Turki. Drone tempur ini, yang telah terbukti efektif dalam konflik Nagorno-Karabakh dan Suriah, memberikan harapan bagi pasukan Kiev. Dalam minggu-minggu pertama invasi, TB2 menjadi simbol perlawanan menyerang konvoi Rusia dan menghancurkan peralatan berat di jalanan yang macet. Namun, begitu Rusia meningkatkan sistem pertahanan udaranya, TB2 yang relatif besar dan lambat menjadi sasaran empuk. Ukraina segera beradaptasi. Alih-alih bergantung sepenuhnya pada sistem drone konvensional, Kiev memanfaatkan drone sipil komersial seperti DJI Mavic, mengubahnya menjadi senjata perang. Quadcopters murah ini dimodifikasi untuk menjatuhkan granat, melakukan pengintaian real-time, dan bahkan menjadi mata bagi sistem artileri Ukraina. Pada pertengahan 2022, menyadari pentingnya drone dalam perang modern, Ukraina meluncurkan program ambisius bernama Tentara Drone. Ini bukan sekadar proyek militer, melainkan gerakan nasional. Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan diaspora Ukraina bersatu untuk membangun basis industri drone domestik yang mandiri. Lebih dari 200 perusahaan lokal kini terlibat dalam pengembangan dan produksi drone. Beberapa di antaranya, Ukrspace Systems, mengembangkan drone taktis dan strategis dengan kamera beresolusi tinggi dan daya jelajah hingga ratusan kilometer. Skieton, fokus pada drone pengintaian bersayap tetap dengan daya tahan lama dan kemampuan manuver tinggi. SCA Drone dan Aerodrone, memproduksi drone kamikaze dan UAS tempur jarak jauh yang digunakan dalam serangan mendalam di dalam wilayah Rusia. Tidak hanya itu, Ukraina juga menciptakan ekosistem pelatihan drone berskala nasional, melatih ribuan pilot dan operator drone untuk digunakan di segala medan hutan, perkotaan, dan ladang terbuka. Salah satu capaian paling signifikan dari transformasi ini adalah kemampuan Ukraina untuk melancarkan serangan jauh di dalam wilayah Rusia, sesuatu yang hampir tak terbayangkan di awal perang. Drone seperti UJ-22 Airborne, pesawat mini tanpa awak buatan dalam negeri dengan kemampuan jelajah hingga 800 km. RAM-2, drone kamikaze yang mampu membawa hulu ledak seberat 3 kg, digunakan untuk menyerang radar dan depot amunisi musuh. Bober dan Morok, sistem baru yang digunakan dalam serangan terhadap fasilitas minyak dan infrastruktur strategis di wilayah seperti Belgorod, Bryansk, hingga Moskow. Serangan semacam ini menunjukkan bahwa Ukraina telah memperoleh kemampuan strategis dan psikologis yang signifikan menggoyahkan persepsi keamanan internal Rusia dan memaksa Moskow untuk mengalihkan sumber daya pertahanan dari garis depan ke wilayah dalam negeri. Keterbatasan Ukraina dalam hal tenaga manusia, tank, jet tempur, dan artileri berat membuat drone menjadi kekuatan penyeimbang yang vital. Dengan biaya hanya beberapa ribu dolar per unit, drone mampu menyaingi sistem pertahanan musuh yang bernilai jutaan dolar. Satu drone FPV rakitan lokal dapat menjatuhkan kendaraan lapis baja Rusia. Sepasang drone pengintai dapat mengarahkan tembakan HIMARS atau artileri 155 mm ke target Rusia dengan presisi yang mematikan. Dalam perang di mana waktu reaksi dan akurasi menentukan hidup dan mati, kehadiran drone di udara telah menjadi perpanjangan dari mata, otak, dan tangan tentara Ukraina. Bahkan dalam pertempuran darat brutal seperti di Bakhmut dan Avdiivka, drone FPV digunakan untuk menyasar pasukan Rusia dari jarak dekat, menembus bunker, dan memukul mundur pasukan infanteri. Dampak dari transformasi drone Ukraina jauh melampaui medan tempur lokal. Negara-negara NATO, China, Iran, dan Israel kini memantau konflik ini dengan cermat, mempelajari bagaimana platform murah dan fleksibel dapat mengalahkan teknologi militer tradisional. Pentagon dan Kementerian Pertahanan Inggris telah mengirim delegasi untuk mengamati taktik drone Ukraina secara langsung. Program Tentara Drone bahkan mulai diekspor sebagai model negara-negara seperti Taiwan, Polandia,
dan negara Baltik mempelajari pendekatan Ukraina untuk menduplikasinya sebagai pertahanan terhadap agresi masa depan. Apa yang awalnya dianggap sebagai solusi darurat kini telah menjadi paradigma militer baru. Ukraina tidak hanya membuktikan bahwa negara kecil bisa melawan kekuatan besar, tetapi juga bahwa kreativitas, teknologi, dan ketahanan bisa mengubah hasil perang. Di era ketika perang udara tak lagi melibatkan jet siluman dan rudal hipersonik saja, tetapi juga drone murah rakitan garasi, Ukraina telah mengubah peta peperangan dan dunia sedang memperhatikannya.